Terima kasih buat waktu yang ada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Engkau berikan telinga seorang murid untuk mau mendengar apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Berikan hati seorang hamba untuk boleh sungguh lagi melakukan apa yang kami dengar, sehingga apa yang kami terima tidak hanya menjadi satu pengetahuan kami, tetapi kami boleh dimampukan untuk mengaplikasikan itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Karena Engkau menuntut supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati kami semua. Berkaryalah di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menyentuh setiap batin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Terima kasih. Amin. Mari kita baca firman Tuhan kita hari ini, terambil dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya senang melihat keluarga yang hanya gosok kita. Saya senang kalau selalu mesra gitu ya. Amin. Tetapi mungkin lebih baik kalau bawa dua. Kalau begini nanti lagi ya. Saya tahu itu menunjukkan dua sudah jadi satu. Ya, mari kita baca bagian firman Tuhan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca ganti-gantian. Saya baca ayatnya yang ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang genap. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah ada Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman pohon sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku belajar, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang engkau katakan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu,
apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka apa? Ku makan. Kita melihat kejadian, komunikasi versi kejadian 1 dan 2. Kita sudah membahas dalam 2 minggu ini berturut-turut. Dan kita melihat betapa keindahnya komunikasi ketika sebelum jatuh dalam dosa. Kita melihat bagaimana Tuhan berkata. Dan setiap perkataan Tuhan memberikan satu pengertian yang mengangkat manusia itu sendiri. Memberikan pengertian bagi manusia. Memberikan posisi yang baik bagi manusia. Bahkan Tuhan ini, Allah sendiri, berbicara tentang sebuah kebenaran yang sungguh dinyatakan kepada manusia. Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi pohon di tengah-tengah taman itu apa? Tidak boleh kamu makan. Tuhan bicara. Katakan boleh, boleh. Tidak, tidak. Betul? Tegas, lebih jelas. Sehingga di situ ada anjuran, tetapi di situ ada warning, ada peringatan. Dan di situ Tuhan mengatakan ketika engkau makan, engkau apa? Mati. Betul? Jelas. Dan kita melihat bagaimana respons manusia terhadap komunikasi Allah. Kita melihat bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia. Supaya manusia melihat bahwa dia berguna, dia dihargai oleh Allah. Dia punya wewenang dan dia punya tanggung jawab. Bahkan kita melihat ketika Tuhan berikan tanggung jawab, menamai binatang, semuanya apa? Tepat. Semuanya tepat. Semuanya benar. Karena Tuhan tidak katakan ada yang salah. Harimau kau kasih nama gajah. Tidak, tepat. Bahkan ketika Tuhan melihat bahwa manusia membutuhkan, punya kelemahan dan manusia membutuhkan sesuatu yang menyempurnakan, mengisi kelemahan, Tuhan memberikan itu. Dan ketika Tuhan berikan, apa kata Adam? Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam tidak katakan, ini pesek Tuhan, tambah lagi sedikit tanah liatnya. Tuhan ini terlalu gemuk, digaruk sedikit supaya tidak, size-nya tidak susah kalau dicari si murah, gitu ya. Dia tidak katakan demikian, tetapi dikatakan ketika Tuhan kasih, dia menerima, berarti dia tahu ini tepat dan ini benar. Berarti tidak ada apa? Tidak ada masalah. Semuanya benar, semuanya tepat, semuanya indah, semuanya harmonis. Tapi saudaraku, ketika kita masuk dalam pasal 3, komunikasi mulai bermasalah. Kenapa komunikasi bermasalah? Karena kalau kita melihat di sini, maka bukan lagi hanya 2 suara. Bukan 2 suara lagi. Bukan Tuhan Allah dan manusia saja. Tapi ada satu suara yang masuk. Yaitu apa? Iblis. Apa beda iblis setan? Sama lah itu ya. Daripada mikir capek-capek gitu kan. Masuklah setan, masuklah iblis ke dalam taman Eden. Dan apa yang terjadi? Kalau kita melihat di sini, iblis mulai berusaha untuk membawa manusia menentang otoritas Allah. Betul? Dengan perkataannya, dia mau membawa manusia untuk menentang otoritas Allah. Kenapa? Karena dalam Yesaya dikatakan bahwa iblis pernah berusaha untuk